Misa syukur apa? 4 bulan ya. Iya. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama dengan umat lingkungan Emmanuel Misa syukur kehamilan dari Ananda Maria Gini Kenya dan yang terkasih juga suaminya Frido Rugobala, dan yang berbahagia dari keluarga Ibu Asri Nadianto dan Ibu Cornelia Erna. Misa hari Sabtu 24 Januari 2024 bersama dengan keluarga dan lingkungan Emmanuel Paroki Santo Maria Regina. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Franciscus Sadono Agung Widodo SX. Baik, kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri untuk kita mulai misa syukur pada malam hari ini dengan lagu pembukaan Puji Syukur nomor 330 dengan bergembira. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini kita berdoa bersama keluarga untuk misa syukur 4 bulan kehamilan dari Mbak atau Ibu Maria atau belum? Mbak Nona, kakak Nona. Jadi kita berkumpul untuk mensyukuri anugerah kehidupan yang sedang berkembang di dalam rahimnya Tuhan yang menganugerahkan. Jadi anak-anak pun bisa belajar dari semuanya ini, bahwa ketika kita berkumpul sebagai gereja, kita juga merayakan bersama-sama. Yang kita rayakan bisa kehidupan, bisa sayangnya kematian. Kok merayakan kematian? Ya, dalam iman kita merayakannya karena kita mau mendoakan mereka yang sudah meninggal. Kita merayakan Ekaristi untuk mereka yang berpulang. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menganugerahnya kehidupan ibadi bersama para kudus surga. Jadi ada momen sukacita, ada momen sedih, ada momen ya syukur karena mungkin ada yang berhasil dalam hidupnya, Tuhan menganugerahkan kepadanya keberhasilan, kesuksesan, maka sudah layak dan sepantasnya kita mengucap syukur. Di awal perayaan syukur ini, marilah kita hening sejenak, kita tundukkan kepala kita untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya.
tapi juga untuk mohon ampun atas segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Marilah kita ungkapkan tobat dan sesal kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
berdoa. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengikut sertakan Saudara Frido dan Saudari Maria dalam karya penciptaanmu. Engkau telah menciptakan manusia baru melalui perantaraan kasih suami istri di antara mereka. Maka kami mohon, dampingilah selalu suami istri ini, supaya dapat menjaga dan merawat ciptaanmu yang suci ini dengan baik, sampai kelak lahir dengan selamat dan memberikan kegembiraan besar bagi keluarganya dan kami semua. Berkatilah anak yang ada dalam kandungannya, supaya dapat bertumbuh dengan sempurna. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Samuel. Para pahlawan gugur di medan perang. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Supaya tidak penasaran, saya mulai dengan perkenalan. Nama singkat Agung, AGUNG. Nama pasaran banyak yang punya. Toko besi Agung saya di Klaten ada Agung. Berasal dari kota Klaten. Saya lahir besar di Klaten. Orang bapak dan ibu saya asli orang Klaten. Bapak dari Klaten kota, mama dari Marangan, Jimbung, ke arah Rowo. Jadi tulis Jimbung. Lengkap, nama lengkap saya, baptis saya Fransiskus Saverius. Tapi bapak ibu saya memilih nama untuk saya waktu saya dibaptis Fransiskus Saverius. Itu nama yang orang Jawa juga banyak yang punya, disingkat FX. Nama depannya Sadono. Karena saya anak ke-6, bapak ibu saya itu memberi nomor anak-anaknya. Nomor 1 Eka, nomor 2 Dwi, nomor 3 Tri, nomor 4 Catur, nomor 5 Panca, nomor 6 Sat. Sat itu namanya dicampur sama Dono. Dono itu katanya bapak saya nama, sebagian nama dari mbah buyutnya bapak saya, namanya Jayeng Pradono. Nah, makanya saya dikasih nama Dono. Tidak tahu maksud bapak saya apa, tidak pernah menjelaskan kepada saya. Sekarang dia sudah di surga, nggak sepatahnya juga saya. Belum juga saya, pokoknya begitulah nama saya. Sadono Agung Widodo seperti Pak Jokowi. Tapi saya bukan geng Solo, saya geng Klaten. Kalau Klaten nggak mau, Solo nggak mau. Kita Klaten, kita Klaten. Saya dari geng Klaten. Itu artinya kan kesejahteraan, kekayaan juga bisa. Jadi diharapkan saya menjadi kaya, tapi kalau saya menjadi romo alias bukan. Saya bukan Romo Projo seperti Romo Kamil dan Romo Haji. Saya Romo tadi disebut SX. Jadi saya satu tarekat dengan para Romo yang dulu memulai untuk memisahkan Santa Maria Regina dari Bintaro, dari Santo Mateus, dari Romo Laurensi, Romo Marini, Romo Suryo, Romo Antoni, Romo Geris. Saya satu kelompok dengan mereka, Romo SX atau satu. Umur 47, muka boros tapi umur 47. Saya lahir tanggal 8 April tahun 1978, zodiak Aries, siulnya Tiga Anak.
ke-6 tadi bukan. Setelah tahbisan saya terima, malah tertawa Bapak Ibu. Saya tahbisan tanggal 9 Agustus 2009. Jadi sudah 16 tahun saya menjadi seorang romo. Mohon doanya selalu supaya bisa menjadi romo seturut hati Yesus. Bukan tapi saya jadi juga romo yang mabrur. Ya. Mabrur berarti kita kan suci. Ya. Mabrur. Ya. Bukan hanya haji yang mabrur, tapi romo itu harus mabrur. Ya. Bukan mabuk, bukan mabrur. Wah, bahaya ini. Jangan dibayarkan. Mabur bahaya, jangan mabur. Nanti jadi ke desa siapa? Jadi itu. Setelah tahbisan saya ditugaskan ke Paris. Bukan Kamaran Ciamis, bukan. Jadi saya pergi ke Paris ini walaupun muka jalan ini kacau, tapi gini bahasa Prancis logatnya Jawa kan itu, tapi ngomong Prancis oke, aku lebih Prancis nggak bisa. Pour célébrer le 4e mois de la grossesse de Marie. Artinya kita di sini pour itu pour célébrer, ya, célébrer itu merayakan le 4e mois, ya, bulan yang keempat dari kehamilannya Marie, de la grossesse de Marie. Itu. Jadi, itu saya berbahasa Prancis sudah dari sejak frater tahun 2004-2005 saya dikirim ke sana untuk belajar bahasa Prancis karena saya disuruh belajar teologi di Kamerun, di Yaoundé, di Afrika Tengah. Gak tahu kok saya disuruh ke sana, saya juga mau, pokoknya ikut saja. Jadi makanya di sana digembleng bahasa Prancis, lalu setelah jadi romo kembali ke Prancis, lalu sesudah di Paris pastor pimpinan bilang cukup, kamu senang-senangnya di Paris cukup ya. Kamu sekarang ke Afrika Tengah, ke Chad. Ya, jadi saya pindah ke Chad, Afrika Tengah. Di sana saya melayani umat Tuhan, saudara-saudara kita orang Katolik di sana selama 10 tahun. Sebagai pastor rekan, lalu pastor kepala paroki di 2 paroki itu. Saya juga belajar bahasa mereka karena kan ya bisa pakai bahasa Prancis, tapi untuk oma-oma, ya anak-anak yang belum sekolah mereka belum bisa bahasa Prancis, jadi harus pakai bahasa daerah. Maka misa juga dirayakan dalam bahasa daerah supaya semua orang bisa paham. Ya. Maka saya belajar bahasa mereka. Saya belajar 2 bahasa, bahasa Musei dan bahasa Kenya. Ya, meskipun homili harus saya tulis dulu, karena kalau langsung spontan susah. Di rumah dengan romo-romo yang lain ngomong pakai bahasa Prancis, dengan umat pakai bahasa daerah. Nah, kepala saya nggak terlalu pintar untuk itu. Nah, kalau saya ngomong bahasa daerah, itu cepat saya. Cuman kan enggak, ini di rumah ngomong bahasa Prancis, dengan mereka ngomong bahasa lain lagi ya. Mumet kepala saya ya. Mumet itu bahasa Prancis. Mumet itu bahasa Jawa, artinya pusing gitu ya. Nah, kalau bahasa Prancisnya mal de tête atau lemu de tête. Tahu bahasa Prancis ini ternyata. Ternyata diam-diam sama ya, jadi setelah 10 tahun di sana saya diminta pulang, baru 2 tahun saya di Jakarta. Tahun Januari 2025 saya pulang ke Indonesia. Terus ditugaskan di Cempaka Putih. Jadi tadi bukan dari Pondok Aren saya dari Cempaka Putih naik motor ke sini demi merayakan misa 4 bulan. Kok bisa saya
saya disuruh memberi materi sesi di retus retret perutusannya para IJIS itu, makanya saya bisa kenal mereka. Mungkin saya lagi dipromosikan sama mereka, kan kasihan mereka sama saya, tiap hari cuma tumpang siang malam bukan nggak ada yang manggil Romo mana gitu ya, padahal itu kan sebagai acara improvisasi. Jadi gitu ya. Ibu bapak saudari-saudara sekalian, tadi dalam bacaan pertama, jadi saya tinggal di Cempaka Putih dengan para frater calon Romo dan Buddha. Jumlah mereka 25, usianya paling muda 20, paling tua 25. Itu makannya ngeri. Saya sampai kadang-kadang gede-gede ini kok makan perutnya cukup segitu segunung-gunung gitu. Tapi memang anak muda ya dalam masa pertumbuhan, jadi kita mau gembleng mereka supaya jadi Romo misionaris yang tahan batin. Rektornya 18 tahun di Afrika Barat, wakilnya 10 tahun di Afrika Tengah, jadi mereka dibimbing Romo-Romo lulusan Afrika ya, jadi kita gasak pokoknya ya, karena kalau enggak nanti manja-manja, saya enggak mau, supaya mereka jangan jadi Romo yang manja. Nanti di Afrika manja sama siapa? Makan singa baru tahu asal. Fight di sana harus fight seperti orang Afrika itu berjuang untuk hidup mereka. Hidup mereka itu susah, lebih susah daripada orang Indonesia menurut saya, menurut keyakinan saya. Jadi kita mau dampingi mereka supaya dia jadi Romo yang bisa nanti ditugaskan di tempat yang sulit. Kalau di San Mare kan enak ya. Siapa Romo yang gak mau tugas di San Mare? Goblok itu. Siapa Romo mau di San Mare? Ya, San Mare, Santa Monica, ya, Alsut, ya, Benedicto, wah, senang itu ya. Coba tugas di Bumi Papua. Nggak bisa ngemol bos, jangan ngemol, listrik aja mungkin nggak ada. Maka mau kita gembleng supaya nanti jadi Romo yang mabrur, yang siap diutus kemana desa. Dan itu yang paling penting. Ke tempat sulit siap bos, ke tempat gampang alhamdulillah. Situ pada Allah. Sekarang tahu nggak di seminari KAJ penuh. Mau ke seminari yang di Cempaka Putih Timur, tuh tempatnya Romo Anton Bau. Siapa yang Romo Anton Bau? Nah, itu kan starnya Samari dulu ya. Star atau setar kalau bahasa Jawa setar. Romo Anton, nah Romo Anton di Wisma Seminari Cempaka Putih Timur itu full, mungkin ada 35 atau 36 orang. Kamar Bapak Kardinal aja yang dikosongkan. Kalau Bapak Kardinal datang ketemu mereka biar ada kamar. Enggak kan, repot mau tidur di mana dia? Masa di rumah ya. Nah, yang Cempaka Putih Barat tempatnya Romo Ju. Tahu Romo Ju? Learning the Bible with Father Jesus. Itu baru terkenal. Ya. Nah, yang followernya udah, subscribernya sudah banyak. Nah, tiap hari katanya udah puluhan juta dia terus. Dan dia membantu orang. Dia punya rumah teduh Suryo untuk menampung anak-anak yang sakit lalu dirujuk ke RSCM. Nah, di tempat itulah mereka bisa tinggal. Dan yang dari luar misalnya, luar Jawa, kasihan kan, harus kos, harus mikir makan. Nah, Romo Ju dengan hasilnya di YouTube itu, dia menyokong rumah teduh Suryo, ada 2 rumah. Dan biasa wah mungkin calon miskin kita lihat aja real sih. Jadi ada di situ juga penuh di Cempaka Putih Barat. Kenapa? Sekarang jadi Romo KAJ semua orang pengen, karena kan KAJ lagi makmur. Iya, butuh Romo-Romo untuk melayani umat KAJ yang mampu.
menjahat. Bukannya makin berkurang, paroki makin tambah, jadi butuh romo. Dan berdoa untuk keuskupan kita. Jadi kalau banyak romo, saya semakin nganggur. Bahkan saya di seminari, yang sudah banyak romonya, ya nggak apa-apa, saya nganggur aja, saya simak Tuhan. Siang malam tunggu panggilan. Ibu bapak saudari-saudara, tadi kita dalam bacaan pertama mendengarkan kisah kematian Saul. Saul yang meninggal dunia dan akhirnya nanti akan digantikan oleh Daud. Yang menarik adalah hubungan antara Saul dan Daud. Itu kayak hubungan ami enemy gitu bahasa Prancisnya gitu. Teman tapi juga musuh, musuh tapi juga teman gitu ya. Nah, jadi susah dikualifikasi hubungan mereka itu. Teman tapi benci, atau benci tapi rindu tapi benci gitu ya. Kalau benci tapi rindu tapi benci itu bapak ibu pasti tahu. Yang menikah itu pasti tahu kan. Kalau kalian jomblo-jomblo ya, bingung malah kok benci kok bisa rindu kok bisa benci. Nah, jadi relasi mereka yang begitu dekat, bahkan ketika kebencian Saul memuncak kemarin, kalau kita hitung seharian, Saul itu mau membunuh Daud karena rasa irinya, karena kok popularitasnya Daud itu makin meningkat gitu. Sedangkan Saul sebagai raja malah kalah populer. Jadi mungkin Saul kalau bahasa anak gaul sekarang FMO, dia missing out. Iya, FOMO. Iya, FOMO. Jadi kalah dia. Nah, inilah yang dipakai Tuhan. Rencana Tuhan itu kadang-kadang bikin saya pribadi itu kadang manggut-manggut karena kagum. Tapi kadang-kadang saya juga geleng-geleng kepala, kok bisa? Nih, yang kemarin di Bogor tuh, ribut di mana-mana orang komentar tentang Bapak Uskup Paskalis Gunung yang mengundurkan diri. Waktu terpilih kan sepertinya ya baik-baik saja, masih muda, menjanjikan ya. Setelah Monsinyur Angkur, ya dipilih dalam usia yang tidak muda, tapi ya memimpin Keuskupan Bogor dengan segalanya ya. Monsinyur Angkur itu sampai dia sudah uskup tinggal di Depok masih nyapu ngepel. Begitu sederhananya Monsinyur Mikael Angkur. Sudah uskup, sudah pensiun, tinggal di novisiat di Depok, novisiatnya para Romo OFM Fransiskan. Nah dia seperti Pater waktunya bersih-bersih rumah, ya dia ikut nyapu ngepel. Kemudian terpilih Monsinyur Paskalis ini mantan provinsial, seorang magister atau yang punya titel S2 dalam bidang spiritualitas Fransiskan, orangnya juga rendah hati, tampak orang rendah hati itu. Tapi ternyata lepas dari berita-berita yang macam-macam, intinya pengunduran dirinya diterima oleh Vatikan. Berarti otoritas tertinggi ya. Nah, kalau Bapak Uskup kita itu sudah mengundurkan diri, cuman belum diterima. Suratnya diterima, tapi pengunduran dirinya tidak diterima. Nah kalau diterima harus milih uskup baru. Nah belum. Nah Vatikan masih melihat nih, lirik-lirik nih. Siapa nih, Ganjar Mardijakan atau ada kami. Kalau uskup aku enggak tahu. Enggak bisa, bukan. Enggak tahu. Ya, Vatikan melihat, sudah melihat. Ganjar Romagung. Saya terlalu lucu. Ini uskup nggak bisa CS dengan nggak uskupi bapak. Iya, uskup itu harus punya wibawa nggak kayak saya ini. Ini wibawa pelawak ini kan. Iya, nah Romo itu malah lebih pantas. Sudah lucu jadi ya itulah, maka ini sedang dipilih.
diizinkan untuk meninggalkan Wisma Agung Jakarta. Sedang dicari. Kapan? Ya mereka yang tahu. Nanti kalau saya udah di rumah, saya juga nggak bisa ngasih tahu. Kan rahasia kan. Ya. Rencana Tuhan itu misterius. Jadi yang kita gadang-gadang, yang kita harapkan, ekspektasi kita tinggi, ternyata yang kita pikir, nggak mungkin. Itu. Ternyata malah itu yang jadi. Pelajaran. Jadi orang jangan sombong. Dan jangan low profile. Kalau ditinggikan, terima kasih. Ya kamu disuruh duduk depan, ya duduk depan, nggak usah malu. Memang kamu dihormati karena fungsimu, karena peranmu, karena role-mu. Tapi begitu perannya selesai, sudah nggak perlu diakon lagi. Ya nggak perlu bikin paguyuban mantan prodiakon. Nggak perlu bikin paguyuban mantan prodiakon itu apa coba? Nanti yang mantan Romo paguyuban mantan Romo. Bikin tahu aku di saya juga ada katanya. Kita antena kita panjang. Jadi nggak perlu biasa aja. Jadi umat ya jadi umat. Pernah saya misa di Prasidio Parokia Tuhan Romo Asih. Saya misa sebagai umat, lawang sudah ada romonya yang mimpin kok. Dan saya tidak minta untuk berselebrasi. Saya jadi umat nggak apa-apa, cukup ini enggak. Itu bukan sesuatu hal yang gimana ya? Nah, biasa aja gitu. Jadi kuncinya ketika kita mau memahami rencana Tuhan, kita memposisikan kita biasa aja. Nggak perlu merasa bahwa saya kalau diberi wewenang, diberi kepercayaan dan kita mau menerimanya, terima, jalankan dengan baik. Katakan pada Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah. Ya, jangan. Ketika sudah selesai mandatnya, ya ada yang anggota DPR ini. Ya, jadi sudah selesai mandat, kalau diperpanjang ya, kalau kita masih mau melayani, laksanakan. Kalau Romo sudah berat, gini, ya dengan rendah hati mengatakan itu pada Romo paham. Tapi kalau Romo maksa, berarti kan memang ada sesuatu yang nggak bisa digantikan. Ya monggo dibikin. Misalnya posisi strategis seperti negara, gitu kan. Kalau orang yang nggak ngeh juga nanti repot ya. Kasihan parokinya, kasihan umatnya, kasihan romonya ditegur Bapak Uskup dan juga ada masalah berhubungan dengan keuangan. Jadi perlu orang yang paham dan memang mau betul-betul menjalankan tugas dengan baik. Nah, jadi rencana Tuhan itu melibatkan kita dipakai oleh Tuhan. Maka kita rendahkan. Bapak Uskup kita itu kan salah satu orang rendah hati di dalam gereja Katolik Kristen. Beliau tidak mau dipanggil Monsinyur. Monsinyur itu dari bahasa Prancis Monseigneur, artinya tuanku. Seigneur dalam bahasa Prancis, kalau S-nya gede, itu berarti Tuhan. Kan Tuhan itu kan hanya masalah ada ya. My Lord, my Lord, sama kalau Tuhan itu apa dalam bahasa Inggris? Sir, ya Sir. Jadi Lord sama Sir.
Sir. Jadi mungkin Bapak Uskup tidak mau menggarisbawahi tentang itu. Dia lebih suka dipanggil Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup. Uskup itu dari kata episkopos, artinya supervisor. Jadi supervisornya seluruh paroki di KAJ namanya Ignatius Suharyo. Nah, yang bekerja dengan supervisor secara langsung siapa? Para romo, asistennya supervisor, terutama yang menjadi romo kepala paroki. Itu mendapat mandat langsung dari Bapak Uskup. Romo rekan nunggu perintah dari Big Boss. Jadi Romo Kamil yang memerintah siapa? Romo Hardi. Kamil atau Kamil? Kamil rokok. Kamil. Bukan Kamilus. Oh, untung bukan Pilus. Pilus. Pilus bisa dimakan ya. Jadi rencana Tuhan itu melibatkan kita. Maka kalau fungsinya adalah sebagai seksi penggembira di lingkungan, tidak perlu berkecil hati, malah gembirakanlah lingkungan Anda dengan lucu-lucu Anda, dengan gaya-gaya yang kocak-kocak. Gembirakan. Pinternya MC, Master of Ceremony. Nah, bukan, ada lagi Bu, MC bahasa Jawa Master of Contongan. Itu mulai kayak contoh Master of Contongan ya, contoh mungkin Master of Contongan ya, MC itu tukang ngomong kalau Anda memang bakatnya jadi MC, misalnya hari ini kita akan misalnya begitu, lucu-lucu aja supaya orang terbuka. Jadi peran kita masing-masing di lingkungan ada. Perannya apa? Jadi umat biasa itu peran. Nah, kalau semuanya jadi ketua lingkungan, siapa umatnya? Semuanya ketua lingkungan, nggak ada umatnya. Jadi semuanya buah, nggak ada mendengarkan itu. Kenapa kan? Ya, ada yang jadi umat, ada yang jadi seksi konsumsi dalam acara-acara. Ya, itu tugas yang paling enak, seksi konsumsi. Karena agak cukup ada pikir utarokan. Ya. Jadi disitulah nampak ya rencana Tuhan dalam hidup Saul dan Daud. Waduh. Ya akhirnya akan membawa Daud untuk menjadi raja, itu rencananya. Dan akan menjadi raja yang lebih besar daripada Saul. Karena dengan Daud nanti kerajaan Israel akan makin established, nggak akan goyah lagi. Maka nanti Mesias akan dijanjikan dari sana, dari keturunan Daud. Nah, karena ini raja yang hebat. Benderanya Israel namanya apa? The David Star. David Star. Bintangnya Raja Daud. Ada gelarnya tuh, salah satu gelar Yesus yang diucapkan oleh Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kok Yesus dipanggil anak Daud? Makanya dia anak siapa? Anaknya Maria kan? Bukan anak Daud. Tapi karena dia adalah Mesias yang dijanjikan,
keturunan Daud, karena bapaknya Yusuf dari suku yang sama dengan Daud. Suku apa? Yehuda. Nah, suku Jawa. Maka Yusuf Gusti Manunggal. Yusuf itu Jawa. Jadi dari suku, ayo sudah kan? Binyamin. Bukan Yehuda. Nah, dari suku Binyamin. Seperti Paulus itu sama, itu satu suku dengan. Nah, jadi dua suku yang paling kecil ada Benyamin dan sukunya Yusuf, kakaknya yang satu ibu dari Rachel. Jadi disitulah ya nampak bagaimana Tuhan mau berkarya dengan menggunakan kita yang terbatas ini. Di sini nggak ada yang 100% perfect gitu ya. Song parfait. Dan iya apa? Jadi nggak ada ya. 100% sempurna itu nggak. Ada mungkin yang 80, ada yang 60, ada yang 30%. Ya. Ya kalau kurang setengah on pun. Itu pasti ada tujuannya. Gitu. Kok ada yang kurang setengah on gitu ya, jadi ada tujuan. Kalau nggak ada, nggak mungkin Tuhan itu menciptakan hanya untuk kebetulan gitu. Kasihan dia, pupuk bawang gitu kalau bahasa Jawa ini. Hanya untuk objek pelengkap penyerta dan sering menderita akhirnya. Ya, saya kira masing-masing ada peran. Saya berusaha mempercayai itu ya, supaya saya juga optimis dalam memandang hidup ini. Bahkan Yesus disangka tidak waras dalam Injil tadi. Gila, kurang setengah orang, sinting. Karena begitu getol melayani orang sampai lupa makan. Terus kadang-kadang ngomongnya itu kan melawan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang notabene adalah otoritas religius bangsa Yahudi waktu itu. Ini ngomongnya udah ngawur anak ini. Ini kebanyakan micin ini. Zaman dulu belum ada micin. Tapi orang sekarang itu gitu kan. Ini benar-benar ngaco ini ngomongnya. Makanya keluarganya mau mengambil. Padahal yang seperti itulah yang digunakan Tuhan untuk menyatakan keselamatan. Sampai hari ini Bapak Ibu, orang yang percaya Yesus itu mayoritas di dunia ini. Hanya di Indonesia kita minoritas. Kalau kita dicampur yang Katolik, yang Protestan, yang Anglikan, yang Ortodoks, semua dicampur. Dari 7 miliar penduduk dunia, iya mayoritas itu Kristen. Cuman yang Katolik Roma hanya 2 miliar gitu. Yang Katolik. Tapi kalau dicampur semuanya, berarti yang percaya Yesus itu banyak. Tapi itu belum cukup. Belum. Loh, kenapa kok belum cukup? Yesus masih mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Jadi, ya, ajarkanlah kepada setiap orang apa yang sudah kamu dengarkan. Tapi setelah mereka dengan nama Bapa, kalau mereka mau. Jadi kita masih punya tugas, walaupun sudah mayoritas, tapi mayoritas bukan berarti apa-apa. Ada orang yang senang sekali dengan mayoritas di Indonesia ini, merasa seakan-akan negara ini benar baik. Dan orang-orang itu udah ya. Tapi kadang-kadang saya gemes, punya tahu nggak itu? Kalau ngomong sembarangan, menjelek-jelekan orang, tapuk sisan ya. Tapi kan nggak boleh hitung kasih, karena orang aku puasa. Tapi kan kalau ngomong pedes loh, kita dikafir-kafirkan.
nggak enak gitu. Tapi Yesus saja dicaci maki, malah mendoakan. Kalau saya masih susah Bapak Ibu, karena hukum Yesus itu misalnya, kalau kamu ditampal pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Saya juga begitu, tampal pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Nah, tapi saya bilang gini, hukumnya Yesus sudah terpenuhi. Sekarang hukum saya belum terpenuhi. Sampai yang nempelin saya, tak nempelin balik. Saya harus bertobat. Makanya saya belum bisa jadi psikolog. Karena saya masih panas, gampang umum, gitu ya. Tidak sabar, pada istighfar. Itulah Tuhan mau memakai kita. Itu intinya yang mau kita pegang erat-erat. Hari ini di lingkungan apa ini namanya? Emmanuel, wilayah 6 lingkungan Emmanuel. Kalau mulai dari hari ini lingkungan Emmanuel nggak aktif-aktif banget, nanti beritahu saya pergi lagi lebih lama dari ini. Ini istilahnya minta lagi dibangun. Ya, enggak. Kalau benar membutuhkan apa namanya nasihat-nasihat sosial, iya harus, karena kalau kita semakin melayani Tuhan, kata simbol saya berkah gede, artinya dalam bahasa Prancis berkatnya besar. Apalagi melayani orang meninggal. Jadi ketika ada orang meninggal, orang yang tak punya apa-apa, warganya cuma hidup semua batu. Itu nggak ada di negara Tuhan. Itu saya belajar dari simbol saya. Ibu saya itu dulu memandikan jenazah perempuan di lingkungan. Nah itu lakukan itu. Tahu nggak? Ibu saya itu pernah bilang sama saya nggak pernah mau anak saya jadi romo. Tapi ketika saya umur 18 tahun, saya bawa surat izin supaya saya diizinkan masuk seminari. Ibu saya mulai dari itu berdoa supaya saya jadi romo. Ibunya itu juga rahmat yang Tuhan berikan kepada ibu saya yang selama 12 tahun membaktikan hidupnya untuk merawat saudarinya yang sudah meninggal. Itu dia bilang sama saya nggak butuh kamu kaya, saya bangga kamu jadi orang top negeri ini, tapi ketika kamu ditahbiskan jadi romo, bagiku simbol saya bilang itu aku wis. Ini lebih membanggakan dari apapun. Bisa begitu. Jadi selama saya bisa diyakini. Nah, pas saya memberi komuni nangis. Terus selesai misa, ibu saya yang pertama kali datang langsung saya dipeluk, diciumi di depan orang. Yang lain nggak dikasih jalan untuk mati selamat. Ini anakku peluk dua. Karena begitu membuat dia bahagia. Mungkin hari itu hutangnya masih banyak. Karena kan untuk misa perdana kan dia harus bayar makanan untuk semua orang yang datang. Tapi senyumnya itu nggak akan pernah saya lupakan. Maka kalau saya mau nakal jadi romo, saya ingat hari itu. Nggak mungkin saya akan macam-macam jadi romo hanya untuk menyakiti ibu saya. Oh enggak, sampai mati saya akan bertahan. Karena itu membahagiakan. Saya kira itu juga berkahnya banyak untuk saya. Kalau saya bisa membuat ibu saya
yang lain itu nomor 2. Ya, ibu bapak, saudara-saudara, teman-teman yang kur, ya sejak dari kecil sudah biasa melayani sekolah. Katanya sudah habis konser. Jadi kita nggak perlu takut lagi, kur kita nanti sering suruh, pales. Ini ada anak-anak yang luar biasa ini yang akan menjadi masa depan lingkungan Emmanuel. Jangan lupa ingat Yesus. Jadi muda gede jangan tambah nakal juga luar biasa. Terus ke Tuhan supaya perjalanannya lancar. Tuhan lindungi dia. Siap melayani? Siap. Kok nggak yakin? Siap nggak? Siap. Pak Ketua Lingkungan, catat. Catat. Nanti kalau Pak Waluya nih, nah ini kan rambutnya udah putih semua. Sudah saatnya kita punya prodiakon yang rambutnya hitam. Oh ini udah ada 1, Ibu. Ada berapa? Enggak apa-apa. Jadi yang muda-muda. Sudah ada DPH 2. Nah, nanti yang lain-lain. Terus di lingkungan. Nanti kalau nyari guru agama supaya anak-anak kita yang sekolah di negeri bisa dapat nilai agama. Ya tak? Ayo gimana? Atau di paroki, ya, tapi dari lingkungan Emmanuel ada nih yang banyak ya, dan yang lain-lain. Atau seksi-seksi pokoknya mungkin seksinya nggak nongol-nongol amat gitu, nggak tertulis di paroki seksi ini, tapi kerjanya nyata. Ketika ada tatip, itu satpam tukang parkir. Di gereja saya di Klaten itu kalau ada Natalan Paskah yang jadi tukang parkir warga sekitar paroki. Jadi orang Katolik plus orang Islam, karena mereka mau membantu. Luar biasa guyupnya itu. Ya, semoga nanti lingkungan Emmanuel juga begitu. Karena apa? Semuanya demi melayani Yesus, membuat dia bahagia, membuat kita juga bahagia karena kita bisa memberikan yang terbaik untuk Yesus. Tuhan Allah yang Maha Baik, pada malam hari ini kami bersyukur bersama keluarga dari Mas Frido dan Mbak Maria yang mohon berkat-Mu untuk kehamilan Mbak Maria yang memasuki bulan keempat. Sebagai lingkungan kami ingin memanfaatkan saat kebersamaan ini. Engkau yang menyatukan kami dalam nama Yesus. Engkau yang mempersatukan kami melalui pembaptisan yang kami terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur bersama Frido dan Maria. Kami mohon, ya Tuhan, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Curahkanlah Roh-Mu sehingga kami sungguh-sungguh sebagai lingkungan Emmanuel wilayah 6, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau memanggil kami untuk membangun bersama wilayah kami, lingkungan kami, paroki kami Santa Maria Regina. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan kepada kami hati yang lapang, hati yang besar untuk menyediakan diri kami, memberi diri kami demi pelayanan, demi tugas pelayanan di lingkungan wilayah di paroki kami. Ya Tuhan, semoga kami senantiasa siap untuk melayani-Mu demi kemuliaan nama-Mu, supaya nama-Mu semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga di lingkungan kami ini, keluarga Frido, Maria, dan keluarga-keluarga kami masing-masing,
Semoga di tahun baru 2026 kami senantiasa Kau jauhkan dari mara bahaya. Semoga Engkau menganugerahkan kepada kami semua berkat rahmat yang kami butuhkan untuk keluarga kami masing-masing. Rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, persatuan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami. Semoga negara kami di tahun 2026 ini sungguh-sungguh menjadi semakin baik. Para pemimpin bangsa kami sungguh memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bukan memikirkan kesejahteraan golongan atau kelompok mereka. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami seterusnya, sebab kami mempercayakannya melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendoakan doa syukur dan doa umat. Saudari-saudara terkasih, Allah adalah sumber kehidupan yang telah mempercayakan benih kehidupan baru kepada keluarga Frido dan Maria. Dengan penuh rasa syukur atas usia kandungan yang memasuki bulan keempat ini, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja dan para gembala. Bagi gereja dan para gembala. Ya Bapa, berkatilah Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup dan para imam. Semoga gerejamu selalu menjadi pembela kehidupan yang gigih, menyuarakan kesucian hidup sejak pembuahan hingga akhir hayat, serta menjadi pelindung bagi setiap keluarga. Marilah kita mohon. Bagi Maria Ginkenya yang sedang mengandung. Ya Bapa, kami berdoa khusus bagi saudara kami, Gin. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga usia kandungan di 4 bulan ini. Berikanlah ia kesehatan jasmani dan rohani. Jauhkanlah ia dari rasa cemas dan sakit penyakit. Semoga dia dapat menjalani masa kehamilan selanjutnya dengan sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Bagi janin yang sedang bertumbuh. Ya Bapa Sang Pencipta, kami menyerahkan buah hati yang sedang terbentuk dalam rahim Gin. Berkati proses pertumbuhan organ-organ tubuhnya agar tumbuh sempurna, sehat dan kuat. Lindungilah janin ini dari segala mara bahaya, agar kelak ia boleh lahir dengan selamat dan menjadi terang bagi keluarga dan sesama. Marilah kita mohon. Bagi Fridolin Rumobala sebagai suami dan calon ayah. Ya Bapa, curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada Frido. Kuatkanlah ia dalam mendampingi sang istri dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan tanggung jawab. Berkatilah usaha dan pekerjaannya agar dapat mempersiapkan kebutuhan bagi kehadiran buah hati mereka dengan baik. Marilah kita mohon. Bagi tim medis dan keluarga besar. Ya Bapa, berkatilah para dokter, bidan, perawat yang mendampingi kehamilan ini. Berilah mereka hikmat untuk memberikan pelayanan terbaik. Berkatilah pula kakek, nenek, dan seluruh keluarga besar, agar dukungan dan doa mereka menjadi sumber kekuatan bagi pasangan ini. Marilah kita mohon. Bagi pasangan yang merindukan keturunan. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih menantikan karunia keturunan. Kuatkanlah harapan mereka, dengarkanlah doa-doa mereka, dan pada waktumu yang indah, anugerahkanlah mereka kepercayaan untuk menjadi orang tua. Marilah kita mohon. Kita akan memberkati. Allah pencipta dan pelindung kami,
Berkat daya ciptamu, wanita menjadi sumber hidup baru. Pandanglah Maria bintenya yang sedang mengandung ini, dan limpahkanlah berkat-Mu atasnya. Semoga ia tabah dan sabar. Semoga pada saatnya Maria bintenya ini boleh bergembira karena melahirkan anak yang sehat, yang menjadi kebanggaannya, kebanggaan suaminya, dan kebanggaan orang tua mereka. Dan sesudah dewasa pun, semoga si adik bayi ini tahu berbakti kepadamu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dinikmati kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa Maha Pengasih, berkenanlah menerima persembahan kami yang kami haturkan kepadamu, yang dipersatukan dengan persembahan roti dan
dan anggur yang menjadi tanda persembahan kami ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya, dan semoga Engkau berkenan menerima doa-doa kami dalam mendoakan Rido dan Maria Gintingna. Semuanya ini ya Tuhan kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
dekat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu anak, satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal serta semua rohaninya. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Fridolin dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi sesabar saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mereka yang sudah berbakti secara katolik dan sudah menerima komunion pertama dan tidak ada halangan.
doa sebelum perayaan anak dari puji syukur nomor 157. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena akan lahir manusia baru dalam keluarga kami. Sungguh, Engkau sendirilah yang telah menciptakan dia lewat keluarga kami. Semoga kami semua sungguh siap lahir dan batin menyongsong anak yang Kau anugerahkan kepada kami. Kalaupun anak yang akan lahir nanti tidak sesuai dengan keinginan kami, semoga kami tetap percaya akan kebijaksanaan-Mu dan menerima dia dengan senang hati. Semoga bayi yang kami nantikan ini lahir dengan selamat dan kehadirannya membawa kebahagiaan di tengah kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang kelahirannya sungguh membawa damai dan sukacita bagi seluruh bumi. Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabda dan karunia yang telah Kau nyatakan dalam perayaan Ekaristi ini, khususnya kepada Saudara Frido dan Saudari Maria, serta anak yang ada dalam kandungannya. Tambahkanlah hati mereka selama menghadapi persalinan. Semoga semua berjalan lancar, tanpa hambatan apapun, karena Engkau selalu mendampingi mereka. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup, semua kembang bernyanyi dari Puji Syukur 703. Terima kasih atas persembahan dari Romo, persembahan Isa dari Romo Agung. Kalau saya takut sebut lengkap, takut salah menyebut. Romo Agung, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih semua yang hadir pada malam hari ini dalam rangka misa syukur kehamilan dari Mbak Maria Jin, Kenya. Kenapa dikata kasih Kenya? Sebenarnya itu dobel arti. Maria itu santrawan, Bunda Maria. Jin itu Virgin, Kenya itu Kenyo. Kenyo itu bahasa Jawa. Kenyo. Soalnya saya orang Manado jadi bingung saya. Jadi tidak ada sangkut paut dengan program di ini ya, yang
Iya. Kita sambut saja dengan nama dari Jin ya, dan juga dari suami yang terkasih Kak Frido, biasanya saya panggilnya Kak Frido. Berikut mungkin ada sebentar aja ya, 5 menit boleh ya. Masih belum lapar kan? Sabar. Ya, baik. Besok hari Minggu nggak apa-apa. Mungkin kita boleh mendengarkan sedikit perjalanan sampai dengan sekarang gitu, dengan kehamilannya, boleh? Selamat malam Romo dan umat Immanuel. Saya Maria Gifenia, panggilannya Gin, istri dari Istri Dolir. Terima kasih sudah hadir di Misa Syukur keluarga kami malam ini, dan kami yang berbahagia. Jadi kalau mau menceritakan sedikit, sebenarnya itu sudah ada dari 2022. 2023. Nah, jadi sebenarnya sudah 2 tahun menunggu kehadiran buah hati yang tercinta, bersama dengan segala cara, tapi selalu pasrah kepada Tuhan dan baru dikaruniai sekarang. Jadi ini merupakan anugerah yang luar biasa untuk kami semua beserta dengan keluarga. Fun fact sedikit, kebetulan cucu dari Ibu Lina ini perempuan semua, cucu dari ibu saya juga perempuan semua, dan sekarang saya kemarin baru dikasih tahu dokter ternyata sebenarnya puji Tuhan laki-laki. Jadi dari kedua pihak keluarga, dan ini benar-benar berkat yang luar biasa untuk kami. Jadi terima kasih sudah mendoakan, dan semoga lancar terus sampai terima kasih. Bagaimana perasaannya? Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya untuk yang kamu sudah menyediakan waktu untuk mungkin bisa di sini. Mungkin sedikit aja menambahkan, bagaimana sih? Kami juga sudah 2 tahun menunggu, sudah banyak usaha yang kami lakukan, program dan lain-lain. Cuma kemarin entah kenapa lagi pas momennya pengen ngebet banget, kayak 2025 ini kalau bisa dapet deh gitu. Jadi kita juga yang tadinya usaha mungkin belum lewat tanda kutip jalur Tuhan gitu ya, jadi kita juga novena dan lain-lain, novena kita juga sama Maria dan novena sama anak, dua-duanya kita jalanin, dan pas banget novenanya kan berapa hari gitu, 9 hari beres, terus gak lama ya sebulan kemudian tes efek udah positif. Jadi ya entahlah, mungkin memang jalan Tuhan juga. Jadi kita berdua sangat bahagia atas kehadiran buat ini nanti, karena memang sudah kita tunggu dari 2 tahun gitu. Memang kita juga gak nunda soal dari awal, jadi gas terus aja ya. Dapatnya baru sekarang gitu. Ya kalau lebih gitu. Terima kasih semuanya, mohon doanya supaya ibunya sehat, bayinya sehat, bapaknya juga. Sungguh apa yang mereka rindukan, mereka bertahun-tahun ya, nggak sampai tahunan ya, cuma 2 tahun. 2 tahun kalau Yesus 3 tahun berkarya. Kalian cuma 2 tahun berkarya kok sudah capek enggak kan? Ya, baik. Kita sebelum potong tumpengnya sebagai selamatan, mohon doa makan oleh ibunya Gina. Bu Erna, semoga kita doakan bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu sehingga kami bisa bersama-sama mengucap
mengucap syukur atas kehamilan Maria Quintilia yang 4 bulan. Terima kasih pula ya Bapa. Doa-doa kami ini kami panjatkan, santapan rohani telah kami terima, dan sebentar lagi kami akan menerima santapan jasmani. Ya Bapa, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu dalam santapan jasmani kami ini. Semoga berguna bagi kesehatan kami, berguna bagi kebahagiaan kami. Berkatilah pula saudara-saudari kami yang telah menyiapkannya ya Bapa. Semoga kebahagiaan dan kesehatan senantiasa menaungi saudara-saudari kami. Semua yang kami panjatkan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, dengan terima kasih, dengan rasa hormat kami meminta Romo untuk memberikan, melayani yang pasangan ini. Jadi untuk tumpernya untung Yesusnya bukan orang Jawa ya. Kalau orang Jawa aku berpikirnya gimana ya pada saat bukan pada saat perjamuan terakhir bukannya roti Romo tapi tumpeng dibagikan. Ya. Romo karena ada kamera di situ boleh dari sini ya. Baik. Wortel dari kelinci ya Romo. Iya. Nanti banyak anak loh. Gak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa ya. Bapak ibunya kuat kok. Semuanya berbagai macam ya, lengkap. Iya, nggak obatin. Ya, wah, luar biasa. Dedeknya nih, kalau bisa dedeknya ngomong, Romo, banyak sekali Romo katanya. Papamu kuat yuk. Tadi dibagi dua. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Setelah acara tumpengan, potong tumpeng, terima kasih sekali lagi untuk Romo Agung atas pelayanan pada malam hari ini. Semoga kita dengar, jangan lupa ya, ini setengah rekoleksi loh. Setengah, jadi separuhnya rekoleksi. Ingat ya, Pak Kaling jangan lupa undang lagi Romonya. Dan silakan untuk menyantap santapan yang sudah disediakan. Ada yang di dalam. Selamat tiba di akunnya ya. Nama kurnya apa?